adik-adik semua, kakak-kakak, om-om, dan tante-tante. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Udah mulai ya? Ya, Tino mau pakai gitar nggak? Gitarin sini. Tino, nggak usah deh, ada itu tuh. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kita harus bahagia dan seterusnya. Karena kita bisa berkumpul bersama WOC walaupun melalui online. Tapi Tuhan membuat kita bisa
berkumpul bersama. Kita mau bersuka cita sore hari ini, kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, buat semuanya juga, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau fokus, kita mau beri waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku,
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau anak-anak Tuhan, pemuda, remaja, WOC Tuhan, GPI Cabang Grand Mall, pada saat ini Tuhan bisa melakukan ibadah kaum muda-mudi Tuhan walaupun lewat online, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap ada dalam setiap kami, sehingga Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan biarlah boleh menjamah setiap hati, membentuk setiap hati, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang masih muda memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin masih dalam keadaan tubuh yang tidak sehat, biar Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, supaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, boleh melakukan segala aktivitas dan segala pekerjaannya Tuhan dengan baik seperti biasanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, beracara Engkau di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Adik-adik semua, baik yang ada di sekitar Kranji maupun yang ada di Kupang, NTT, Kupang ya. Salam semuanya, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan yang masih kurang sehat segera dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil judul perikopnya adalah hidup dipimpin Tuhan. Ya, hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita semenjak masih muda, masih usia muda, kita harus tetap hidup dipimpin oleh Tuhan supaya jalan-jalan kita ke depannya tidak meleset dari segala firman Tuhan ya. Jadi salah satu hal yang tersulit dalam hidup kita adalah membuat keputusan untuk masa depan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik semua, pasti kalian semua ingin memiliki masa depan yang baik, yang indah, yang penuh harapan. Tapi sampai saat ini saya rasa kita semua masih sulit ya untuk menentukan masa depan saya akan menjadi apa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu keyakinan. Jadi mungkin kita tidak tahu harus kemana,
hidup untuk apa, harus melakukan apa gitu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu pedoman, yaitu dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Yang akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepunyaan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh pengertiannya gimana? Kalau ada Tuhan gitu kita takut gitu. Bukan seperti itu ya saudara. Tapi kita lebih hormat kepada Tuhan. Menghargai Tuhan. Menghargai waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tidak menggunakan hidup kita dengan sembrono, dengan sembarangan ya. Kita mau hidup selalu dekat kepada Tuhan ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan ya? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus dipilihnya. Jadi jangan takut, Tuhan itu pasti akan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh ya. Masa depan yang akan kita lalui nanti, Tuhan pasti akan menunjukkannya ya. Itu ya. Jadi apa? Kita harus takut, terutama takut akan Tuhan. Takut bukan berarti jadi takut tuh begini ya. Kalau ada orang yang melihat kita, kita melakukan hal-hal yang orang itu harus lakukan. Tapi kalau orang itu tidak ada, kita bekerja dengan seenaknya, bahkan tidak maksimal. Tidak seperti itu ya, tapi kita harus tetap melakukan pekerjaan kita sesuai dengan porsinya. Itu yang kita maksud dengan takut. Dan berarti hormat kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu kita berbuat di dunia ini, kita melakukan sesuatu di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan tuh selama ini ada mengamati kita semua ya. Supaya kita hidup berkenan, kita harus kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan ya. Kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Saya agak ini ya saudara, karena gadgetnya kurang biasa saya pakai. Jadi kalau orang supaya kita hidup berkenan, kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Yaitu yang terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang akan dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Tuhan ingin supaya kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi artinya kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan dan menjadi orang yang berhasil ya, saudara kasih Tuhan, adik-adik semua, ya Tuhan ingin kita mencintai dengan seluruh hidup kita. Jadi kita harus tahu Tuhan itu ingin ya supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh. Yaitu kita perlu yang namanya taat karena hormat dan mengasihi Tuhan. Jadi kita selain tadi hormat atau menghargai Tuhan,
kita juga harus taat ya. Bukan karena takut ya gitu. Jadi seandainya gini ya, saya kasih contoh ilustrasi gini. Jadi kalau kita mengendarai sepeda motor mungkin gitu ya, kita ada lampu merah berhenti, itu bukan karena kita takut ya, tapi karena kita harus taat ya. Kita emang taat. Jadi kita harus memiliki ketaatan itu. Jadi kalau kita tetap seandainya lampu merah kita tetap jalan, berarti kita melakukan kesalahan, ya. Artinya kita melanggar undang-undang di dalam lalu lintas itu. Dan apa nanti yang terjadi? Satu, resiko adalah kecelakaan untuk diri kita sendiri dan membahayakan orang lain, pengendara lain. Begitu juga ada sanksi yang harus kita tanggung, yaitu sanksi tilang ya, seperti itu. Jadi kita kalau yang namanya mengendarai uh, di jalan lalu lintas, jadi kita harus memiliki ketaatan ya. Tidak boleh sembarangan. Wow, lampu merah terobos aja, yang penting cepat sampai. Bukan itu ya saudara. Ntar akan terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita dan membahayakan diri orang lain. Dan konsekuensinya kita harus membayar kesalahan itu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 saya akan membacakan. Dalam firman Tuhan sudah dijelaskan ketaatan harus lahir dari kesadaran dan dari hati yang mengasihi ya. Jadi firman Tuhan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ya. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, mungkin kita mengasihi saudara kita atau orang tua kita, pasti kita akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Seandainya orang kita suruh mandi, seandainya jangan sampai larut malam. Jadi karena kita sayang kepada orang tua kita, jadi kita akan menuruti orang tua kita. Seandainya gini, orang tua itu sayang kepada anak-anaknya. Seandainya gini, kita sebagai orang tua, saya nih ya, melarang anak-anak jangan main di luar karena di luar sedang banyak penularan COVID gitu. Harusnya larangan itu dipatuhi dong ya sama anak-anak supaya kita tidak keluar. Emang sebetulnya di luar itu ada bahaya. Maksudnya orang tua melarang itu dengan maksud mengasihi. Begitu juga Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Jadi harus kita menuruti perintah orang tua tadi ya, karena di luar itu ada corona gitu, ada Omikron yang begitu penularannya cepat. Jadi kamu jangan main di luar gitu ya, lebih baik di rumah aja. Ini kan sebetulnya orang tua sayang, bukti sayang kepada anak-anaknya gitu. Begitu juga Tuhan. Jikalau kamu memang mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan kasih tahu di luar itu, di dunia itu banyak kejahatan, banyak hal-hal maksiat, banyak dosa. Jadi kamu jangan melenceng ke sana-sana. Kamu ikut aja pada jalan saya gitu ya. Jalanku kata Tuhan ya. Kamu harus menuruti segala perintahku kata Tuhan. Taat karena hormat dan mengasihi Tuhan, bukan karena takut ya. Tadi seperti itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketaatan harus lahir dari kesadaran. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memang taat, kita harus memiliki kesadaran. Jadi tidak harus diingatkan, "Woi, kamu harus ke gereja dong." Ya. Setiap minggu. Karena hari Minggu kan hari Sabat gitu. Harinya Tuhan, hari perayaan Tuhan, hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Enggak lama kok, hanya sebentar. Nah, tidak mungkin orang itu mengingatkan kita terus-menerus ya. Jadi lama-kelamaan kita harus sadar, kita punya kesadaran kan karena oleh karena Tuhan. Karena kita
memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kita memiliki kesadaran. Jadi kita harus menghormati, menghargai karena sadar kalau diri kita ini sebetulnya dikasihi oleh Tuhan juga, bukan karena takut. Karena Tuhan dalam firman-Nya, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi sebetulnya sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dahulu gitu ya. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, Tuhan, jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan, kata firman Tuhan ya. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau kita mengasihi, kita memiliki kasih yang jujur, kasih yang tulus, itu tidak takut ya saudara. Jadi begini, kalau kita di dalam suatu dunia kerja atau dunia sekolah, kita benar-benar kalau pas ulangan nih di sekolah, kita tidak menyontek atau kita melakukan tugas ulangan kita dengan sungguh-sungguh, dengan hasil pemikiran kita, hasil belajar kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak takut gitu ya, mengerjakan tuh ya santai aja, tidak dengan selintutan gitu ya. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi mungkin melakukan nyontek gitu, pasti ada rasa takut di situ. Takut ntar ketahuan guru gitu. Begitu juga dalam dunia kerja, kita kalau kerja kita tidak benar, tidak maksimal, kita pasti ada bos tuh takut, wah takut nih ada bos gitu ya. Tapi kalau kita bekerja dengan tulus, dengan benar, dengan ikhlas, ya, kita pasti bekerja dengan tidak ada rasa takut ya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi kalau kita sudah ada rasa takut, berarti kita itu sudah merasa dihukum. Ya, iblis sudah menuduh kita. Wah, kamu nggak jujur, pasti kamu akan takut. Nah, itu ya. Jadi iblis pasti sudah memberikan tuduhan kepada kita. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, gitu ya. Itu dalam ayat 19 dan dilanjutkan ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus sadar, Allah sebetulnya sudah mengasihi kita lebih dulu. Buktinya apa? Buktinya pemeliharaan Tuhan selama ini gitu ya. Adik-adik dari kecil tetap bisa bersekolah dengan baik, mungkin walaupun dengan susah payah ya sekolah, adik-adik tetap bisa dalam pemeliharaan Tuhan. Coba kalau kita melihat kita dulu seperti apa dan sekarang sudah bagaimana keadaan kita, pasti ada perkembangan yang luar biasa. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Taat bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran ya, saudara yang kasih Tuhan dalam Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 3, jika orang berbuat baik tidak usah takut kepada pemerintah ya, karena kalau kita seperti tadi yang saya katakan di awal tadi ya, kalau kita sedang mengendarai sepeda motor melewati lampu lalu lintas, kita tidak akan, kalau kita memiliki dokumen-dokumen yang komplit atau yang lengkap sebagai kita seorang pengendara, baik itu membawa mobil, sopir, ataupun kita mengendarai sepeda motor, pasti kita kan kalau kita taat kepada pemerintah, dalam Roma dikatakan jika orang berbuat baik tidak usah takut sama pemerintah ya, katanya gitu. Dan pemerintah itu juga nanti akan memberikan pujian, tidak memberikan apresiasi kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pengendara tadi, kita harus melengkapi diri kita. Satu, kita harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Dan motor kita yang kita tumpangi ya harus komplit. Satu, lampu harus nyala, punya spion komplit. Begitu juga motor yang kita tumpangi juga harus memiliki surat-surat yang lengkap.
ya, membayar pajak tepat pada waktunya, itu adalah suatu bukti ya, jika seorang berbuat baik tidak usah takut sama pemerintah gitu ya. Jadi kita harus tetap hidup menurut perintah Tuhan kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Jadi kita hidup di dalam kemerdekaan jikalau kita hidup dalam kebenaran. Jadi di dalam Roma 13 tadi dikatakan ayat 3, jadi kita adalah orang-orang yang memiliki kemerdekaan kalau emang kita benar-benar memiliki kelengkapan di dalam diri kita. Karena hidup punya kebenaran, jadi hidup kita tanpa rasa takut gitu ya, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan segala perintah Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak akan rasa takut pada Tuhan. Tuhan pasti menjamin masa depan kita. Tuhan pasti menjamin segala kehidupan kita. Menjamin masa depan itu artinya ke depan kita tetap memiliki badan yang sehat, kita tetap memiliki kita tetap bisa melakukan segala aktivitas kita, termasuk kita belajar, kita bekerja, kita pasti yakin kita mendapat tuntunan daripada Tuhan. Di dalam Mazmur di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Jadi kita harus tetap dalam pimpinan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur Daud mengatakan, Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang yang mau hidup takut akan Tuhan, segala sesuatu pertimbangan di dalam hidupnya adalah dia akan kembalikan ke dalam firman Tuhan. Jadi Alkitab itu sebetulnya memberikan banyak solusi, semua solusi di dalam kehidupan kita. Jadi apapun langkah yang akan kita ambil, pertimbangannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Tuhan, segala sesuatu langkah yang akan diambilnya adalah pertimbangannya firman Tuhan. Seperti tadi katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, Tuhan katakan, Mazmur Daud katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi kita tidak perlu takut kepada Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan, pertimbangannya adalah segala sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita tidak harus, kalau kita ingin hidup dipimpin oleh Tuhan, pastikan kita hidup takut akan Tuhan. Ya, tadi tema kita adalah hidup takut dipimpin oleh Tuhan. Pastikan kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, ya. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi orang kalau udah hidupnya itu takut pada Tuhan, pasti dia akan menjauhi kejahatan. Karena apa? Kejahatan itu mendukakan hati Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita harus menjauhi kejahatan. Ya. Karena kejahatan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Karena itu kita, saudara kasih dalam Tuhan, adik-adik semua, janganlah sampai kita mendukakan hati Tuhan. Karena itu kita harus menjauhi kejahatan. Ya. Dalam Amsal 8 ayat 13, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya menjauhi kejahatan. Nah, itu ayat lanjutannya ya. Jadi upah bagi orang yang hidup yang takut akan Tuhan
dan hidup di jalan-jalannya adalah Tuhan, penyertaan Tuhan dan kebahagiaan, ya. Jadi Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan pasti akan menyertai kita dan Tuhan akan menjanjikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Seperti tadi di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 tadi yang kita baca gitu ya. Dan Mazmur 128 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Tuhan pasti sudah memberikan hidup yang terbaik kepada kita. Kita kalau melihat keluar di luar sana masih banyak mungkin anak-anak yang di bawah kita ya, maksudnya hidupnya cuek di jalanan, bahkan tidak peduli lagi buat apa saya ibadah gitu ya, buat apa saya melakukan kayak ibadah online WOC kayak gini, lebih baik main HP pada saat ini ya. HP menjadi virus yang luar biasa pada anak-anak muda saat ini. Tapi kalau kita merasa takut kepada Tuhan, kita pasti memiliki tanggung jawab. Wah, saatnya WOC nih, berhenti dulu lah main gamenya, saya mau gabung dulu ya, seperti itu. Jadi kita itu namanya taat ya, patuh pada Tuhan ya. Saya rasa firman Tuhan pada sore hari ini saya akan menutup dengan ayat terakhir. Saya akan ambil di dalam Amsal. Dalam Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek ya. Jadi kita jangan berprasangka buruk ya. Kalau ada mungkin tetangga kita atau saudara teman kita atau mungkin sekeliling kita ya, wah itu orang itu meninggal muda gitu ya. Ya jangan berprasangka buruk ya. Kok dia masih muda dipanggil Tuhan, masih tidak begitu. Kita tidak boleh berprasangka buruk, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur. Jadi kita harus takut akan Tuhan ya. Jadi kita kalau mau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu memperpanjang umur ya, umur panjang. Jadi supaya kita tetap bisa merayakan ulang tahun ya setiap tahun ya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berharap saudara sekalian, adik-adik semua tetap setia ya, walaupun kita tetap ibadah masih secara online ya, karena situasi dalam pandemi ini yang mempersulit kita untuk kita saling bertemu, bertatap muka, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan tetap menjamah hati adik-adik semua, saudara-saudara semua. Saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan, adik-adik semua tetap dibentuk di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang luar biasa, memiliki masa depan yang hebat, memiliki generasi yang bintang ya, terutama untuk bangsa ini, karena kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang kaya, bangsa yang besar, bangsa yang butuh generasi muda yang hebat, yang luar biasa. Dan saya berharap semuanya tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, supaya semuanya tetap sehat. Demikian, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan kita sebelum saya serahkan kepada ini pembawa acara WL atau singer, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami hidup takut pada Tuhan, karena kami mau hidup dipimpin oleh Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan boleh menguatkan hati kita, boleh menguatkan hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu tetap pada jalur kehidupan yang benar, menuruti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun masa mudanya mungkin penuh segala macam cobaan hura-hura, tapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan tetap ada jalur dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami serahkan seluruh ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Selamat sore. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kita mau mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk Kak Manto, untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan terus berkati dalam kesehatan, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanannya itu buat Kak Manto. Terus minggu depan kita masih bertemu kembali di ibadah online jam 5 sore. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang lagi kurang sehat, untuk Lia, Tasya, Hasael, dan Ko William, kiranya Tuhan boleh beri kesembuhan. Dan buat teman-teman yang lain, terus jaga kesehatan, dan terus jaga protokol kalau lagi keluar, gitu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk doa syafaat, saya serahkan kepada Tasya. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih atas penyertaan pada ibadah sepanjang ibadah hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Kamu memberkati kami, Tuhan Kamu memberkati untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah bersedia untuk melayani ibadah pada sore hari ini. Kamu memberkati Om Manto. Oh Tuhan, kiranya Kamu memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Kiranya Tuhan Kamu memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Manto Tuhan terkait bahwa kita tidak boleh takut akan masa depan kami Tuhan, tapi kita harus selalu mengandalkan Engkau ya Bapa dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan, ajarkan kami agar kami selalu bergantung kepada Engkau ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan Kamu berkati Tuhan untuk WL, yaitu Tante Lini, terus Hazael yang telah melayani Engkau, maupun Cisalvi ya Tuhan yang telah menyampaikan pengumuman pada hari ini. Kiranya Tuhan Kamu berkati mereka, Tuhan Kamu berkati dalam pekerjaan mereka, Tuhan Kamu berkati mereka ya Bapa. Kamu berkati juga dalam kesehatan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini tidak dapat hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan Kamu berkati Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi pada saat ini, kiranya Tuhan Kamu berkati mereka ya Tuhan, tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang mengalami sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan Kamu pulihkan, Kamu mau berikan kesembuhan daripada-Mu Tuhan, sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita terima berkat yang baru dari Bapa di surga. Terima kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Amin. sore semuanya. Semangat semuanya. Selamat sore. Bang Igo. Semangat Bang Igo. Asael. Monggo. Oh, Kak Igo ya, Kak Igo. Baru bangun. Ya. Kak Igo lagi kurang sehat juga ya, Kak. Baru bangun Ya. sih. Papa gimana? Kau William, Asael gimana? Udah mendingan sih, paling tenggorokannya sakit kalau nelen. Oh iya. Oh. Yang lain ada yang sakit nggak di sini? Kalau sakit hati nggak boleh diungkapkan. Itu personal, Kalau sakit, mungkin bisa curhat kali sembuh ya. ya. Sembuh dalam nama Ya. Tuhan Yesus.
kita tekan. Ya, semangat yang Ya. lagi Oke, proses dah. penyembuhan. Selamat sore Terima kasih semuanya. buat pelayanan hari ini. Selamat Ya. hari Sabtu. Sama-sama. Terima kasih. Shalom. Shalom.